ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Wilayah manusia, wilayah rahasia utama. Aliansi Kebebasan. Sekolah Dewa Leluhur, Space Beast Alliance, satu-satunya master tertinggi alam semesta. Pemimpin kota Primal Chaos berdiri di pagar dan memandangi sungai Thousand Treasures. Mereka semua menunggu tanggapan kita, dan mereka ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang bagaimana menjadi master tertinggi alam semesta dan master tertinggi alam semesta batas. Jika kita benar-benar memberi mereka itu, warisan peradaban kuno akan tersebar luas. Kemudian semua kekuatan akan mengetahuinya. Mengapa Luo Feng bahkan berjuang untuk itu? Memang sulit bagi pemimpin kota Primal Chaos. Warisan peradaban kuno dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah mengolah makhluk yang lebih lemah menjadi master alam semesta dengan lebih efisien, dan bagian kedua adalah mengolah master alam semesta menjadi master tertinggi alam semesta atau bahkan membatasi master tertinggi alam semesta. Kekuatan menginginkan bagian kedua. Namun, manusia membutuhkan wilayah untuk berkembang pesat, jadi alangkah baiknya bagi manusia jika mereka memiliki ratusan penguasa alam semesta. Jika mereka tidak memiliki wilayah yang cukup, 100 adalah jumlah yang bagus. Sudah ada sekitar 1000 master alam semesta dari kekuatan lain, dan begitu mereka memiliki warisan, akan ada semakin banyak master tertinggi alam semesta. Beberapa bahkan mungkin menjadi sekuat guru asal. Maka warisan tidak akan membuat perbedaan bagi manusia. Kalau begitu, ras lain akan menuai keuntungan. Kita mungkin juga melawan mereka. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan warisan, tidak sedikit pun, pikir Primal Chaos City Leader. Bahkan jika kita kembali ke alam semesta awal, Luo Feng akan memiliki lebih banyak kekuatan setelah menjadi master alam semesta. Semua tubuhnya memiliki kekuatan di level 6 tingkat atas, dan yang disebut aliansi itu tidak akan bersama selamanya. 4 tubuh Luo Feng, Peng Gong, Kegelapan, dan aku. Kita benar-benar bisa membuat manusia hebat kembali. Kita hanya akan lemah untuk sementara. Kemudian kita akan berkembang lagi. Seperti yang dipikirkan pemimpin kota Primal Chaos, makhluk berjalan menyusuri lorong. Dia mengenakan jubah putih, yang membuat mata pemimpin kota Primal Chaos bersinar. Luo Feng, kata pemimpin kota Primal Chaos. Guru, pria di kejauhan mendongak, mengambil langkah, dan berjalan ke samping pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dan mengangguk puas. Terobosan, dia bertanya. Luo Feng memiliki senyum di wajahnya. Ya, dia memang bahagia. Tubuh aslinya di bumi dan tubuh binatang bertanduk emas telah mencapai batas kekuatan dewa dari seorang master alam semesta. Bahkan master tertinggi alam semesta tidak dapat menggunakan kekuatan yang lebih besar darinya di samudra semesta, yang berarti kedua tubuh ini tidak lebih lemah dari siapapun. Adapun tubuh Mosa, tingkat gen kehidupannya telah mencapai lebih dari 3000 kali, dan tubuh ketuhanannya setinggi 10.000 km. Namun, sulit bagi tubuh Mosa untuk mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna sekarang. Lagi pula, tubuh Mosa membutuhkan banyak barang berharga untuk meningkatkan level gen kehidupannya, tetapi penyimpanannya tidak banyak. Namun, tingkat gen kehidupan lebih dari 3000 kali telah membuat tubuh Mosa menjadi sangat kuat. Tubuh samudra terpencil adalah yang terlemah pada 1000 kali tingkat gen kehidupan tetapi masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Untuk apa nilainya, mereka semua mampu menggunakan kekuatan di level 6 tingkat atas di alam semesta asli. Di samudera semesta, Luo Feng jauh lebih kuat, terutama dengan tekniknya, Duan Mi, yang berarti Luo Feng sudah berdiri di antara makhluk tingkat atas baik di alam semesta asli maupun samudera semesta. Bahkan jika dia lebih lemah dalam hukum, dia bisa menebusnya dengan Blood Shadow Blade dan Duan Mi teknik yang ditinggalkan oleh 3 guru leluhur. Fantastis! Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Luar biasa! Guru, saya tahu Anda khawatir. Apakah ini tentang perang terakhir yang akan datang? Tanya Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos menghela nafas. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Aliansi kebebasan terbentuk begitu tiba-tiba dan sudah memiliki kekuatan tawar yang jauh lebih besar. Mereka sedang menunggu tanggapan kita. Sekolah Dewa Leluhur, Aliansi Binatang Angkasa, dan Master Tertinggi Alam Semesta semuanya telah datang ke kami dan menyebutkan istilah mereka, dan sedang menunggu tanggapan kami.
Apa yang ingin kamu lakukan, Guru? Tanya Luo Feng. Jika kita mengatakan ya kepada mereka dan memberikan mereka semua warisan, mereka akan menjadi orang yang mendapatkan paling banyak. Jadi apa gunanya kita melakukan semua upaya ini? Kita mungkin juga melawan mereka, dan jika kita kalah, kami akan kembali ke alam semesta primal. Jika ada yang berani menghancurkan wilayah manusia, kami akan menghancurkan wilayah mereka dengan Boat of Mausoleum juga. Lebih baik berikan mereka semua warisan. Luo Feng mengangguk dan berkata, Guru, saya punya ide. Sebuah ide? Pemimpin kota primal Chaos menatap Luo Feng. Guru, saya menjadi lebih kuat setelah menjadi master alam semesta, terutama tubuh lautan jauh saya. Luo Feng mulai menguraikan rencananya, dan mata pemimpin kota primal Chaos berbinar saat dia mendengarkan. Setelah beberapa saat, Luo Feng selesai menjelaskan idenya. Pemimpin kota primal Chaos masih cemas. Itu akan jauh lebih baik, katanya. Namun, bisakah tubuh lautan jauhmu benar-benar menolaknya? Jangan khawatir, Guru. Jika kita benar-benar perlu mengkonsumsi kekuatan ketuhanan kita, itu akan menjadi keuntungan terbesarku. Bahkan jika mereka mengkonsumsi semua kekuatan ketuhanan mereka, tubuh lautan jauhku masih tersisa, kata Luo Feng dengan percaya diri. Adapun faktor lain, saya belum memperhitungkannya. Tapi saya memiliki menara bintang, jadi saya yakin saya bisa melakukannya. Pemimpin kota primal Chaos masih mengerutkan kening dan khawatir. Rencana Luo Feng terlalu gila. Dia bisa mati. Tidak perlu terburu-buru, kita perlu mengujinya dulu, kata pemimpin kota primal Chaos. Kami akan mengujinya terlebih dahulu. Jika menurut Anda tidak apa-apa, kami akan menerapkannya. Dalam pikiran pemimpin kota primal Chaos, dia memiliki kesempatan terbaik untuk menjadi master tertinggi alam semesta, diikuti oleh Luo Feng. Dan Luo Feng adalah satu-satunya pewaris warisan Sungai Duandong, jadi dia mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melampaui inkarnasi di masa depan. Dia tidak bisa membahayakan nyawa Luo Feng, bahkan jika itu berarti mundur kembali ke alam semesta awal. Oke, mari kita uji dulu. Aku akan memanggil master alam semesta lainnya. Pemimpin kota primal Chaos mengangguk. Semua master alam semesta dari tim manusia berkumpul di hari yang sama. Ada lebih dari 100 master alam semesta di sana, dan mereka ikut serta dalam ujian. Setelah itu, pemimpin kota primal Chaos pergi untuk berbicara dengan guru asal, dan dia mengkonfirmasi dengan Luo Feng lagi. Bagus. Kami sudah mengujinya, kamu cukup percaya diri, dan guru asal menganggap itu ide yang bagus. Pemimpin kota primal Chaos mengangguk. Matanya bersinar. Hari-hari ini, sekolah Dewa Leluhur, aliansi binatang luar angkasa, satu-satunya master tertinggi alam semesta, dan aliansi kebebasan terlalu rakus, terutama aliansi kebebasan. Mereka menginginkan tanggapan, kami akan memberi mereka tanggapan. Pemimpin kota primal Chaos tersenyum. Luo Feng juga tersenyum. Guru, ini bisa menjadi lebih baik. Kami akan membiarkan mereka memilih apakah mereka ingin membantu kami atau aliansi, kata pemimpin kota primal Chaos. Dia ragu-ragu sebelumnya. Lagi pula, jika mereka benar-benar mundur kembali ke alam semesta awal, umat manusia akan berkembang jauh lebih lambat di masa depan. Itu adalah pilihan yang sulit untuk dibuat. Meskipun rencana Luo Feng terdengar gila, itu bisa dicapai di alam semesta aslinya. Mereka telah mengujinya dengan 100 master alam semesta, dan mereka telah membicarakannya dengan guru asal dan master alam semesta lainnya dari umat manusia. Semua orang pada akhirnya setuju dengan rencana baru itu. Mereka akan bertarung sampai akhir. Wilayah rahasia Dewa Leluhur, di dalam istana Dewa Leluhur. 3 Dewa Leluhur, 8 Dewa Binatang Penjaga, dan Tuan Dewa Penjaga telah berkumpul. Tak satu pun dari mereka milik tim manusia, aliansi kekuatan bersatu, atau aliansi kebebasan. Sebaliknya, mereka semua milik sekolah Dewa Leluhur, dan hampir semua orang adalah bentuk kehidupan yang istimewa. Setiap orang. 3 Dewa Leluhur duduk di singgasana di istana. Yang di tengah memiliki kepala binatang buas, dan rambutnya, setiap helai setebal jari terkulai. Matanya berwarna hijau, dan dia berkata, manusia memberi kami tanggapan. Master alam semesta, termasuk 9 guru keterpencilan, semua menantikan tanggapannya. Tanggapannya sederhana, mereka hanya akan memberi kita panduan untuk menjadi master tertinggi alam semesta.
Itulah satu-satunya harga yang bersedia mereka bayar. Semua penguasa alam semesta terkejut bahwa manusia masih begitu keras kepala bahkan dalam situasi sesulit ini. Kami punya 2 persyaratan, kata seekor ikan raksasa dengan tubuh hitam. Yang pertama adalah warisan tentang bagaimana master alam semesta bisa menjadi master tertinggi alam semesta. Yang kedua adalah bagaimana mencapai batas master tertinggi alam semesta. Manusia tidak setuju dengan yang kedua. Dewa leluhur, kata guru 9 keterpencilan. Manusia hanya menyetujui yang pertama, tanpa negosiasi lebih lanjut. Itulah intinya, kata Dewa Leluhur Pusat. Semua orang terdiam. Putuskan apakah kita bergabung dengan manusia atau tidak, kata Dewa Leluhur Pusat. Di hari yang sama, sebuah pulau melayang di atas ombak emas. Di pulau itu, lebih dari 400 master alam semesta duduk di singgasana. Makhluk yang berkumpul semuanya kuat, dan ruang dan waktu berputar di sekitar mereka saat mereka berkumpul. Ini adalah kekuatan pertama dari alam semesta asli, aliansi kebebasan. Mereka juga menunggu tanggapan manusia. Perwakilan dari umat manusia baru saja pergi. Tanggapannya sangat mudah. Kami bersedia memberi Anda warisan tentang bagaimana maju dari master alam semesta menjadi master tertinggi alam semesta, dan ini adalah yang terbaik yang bisa kami tawarkan. Seharusnya tidak ada lagi negosiasi. Ini adalah satu-satunya tanggapan, dan terserah aliansi kebebasan untuk memutuskan apakah mereka akan bergabung dengan manusia atau tidak. Lebih dari 400 makhluk hebat dari aliansi kebebasan berkumpul di pusat aliansi. Saya yakin Anda semua telah belajar tentang respons manusia, kata pemimpin Pulau Sihua. Bahkan mereka yang tidak ada di sana saat perwakilan datang pasti sudah mendengarnya sekarang, setelah berbicara dengan master alam semesta lainnya. Sekarang kita tahu tanggapan mereka, saya terbuka untuk saran tentang bagaimana kita harus melanjutkan. Beberapa master alam semesta yang pemarah meraung sebagai tanggapan. Manusia terlalu sembrono dan sombong. Mereka bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada kita. Aliansi kebebasan adalah aliansi terkuat di alam semesta. Tanpa bantuan kita, mereka tidak dapat bertahan hidup di alam semesta asli. Apa yang mereka peroleh karena begitu sembrono? Mereka bahkan tidak memiliki jalan untuk mundur. Apakah mereka tidak ingin bertahan hidup? Sejak pembentukan aliansi kebebasan, para anggota merasa bahwa mereka berada dalam status yang berbeda di alam semesta asli. Mereka tidak selemah sebelumnya, sebaliknya, mereka adalah aliansi kebebasan yang kuat. Mereka mengira manusia pasti akan menyetujui persyaratan mereka, jadi mereka semua menjadi marah saat manusia menolaknya. Beberapa master alam semesta mulai berbicara satu sama lain. Night Flame, bagaimana menurutmu? Sebenarnya, kita sudah lama terjebak di level master alam semesta, jadi menjadi master tertinggi alam semesta adalah yang paling kita inginkan. Sedangkan untuk master tertinggi alam semesta batas, itu terlalu jauh dari kita. Sebenarnya, pemimpin Pulau Sihua adalah orang yang paling ingin menjadi master tertinggi alam semesta batas. Bagi kami, kondisi yang ditawarkan oleh manusia sudah memuaskan. Kurasa begitu, tapi Sihua memiliki pengaruh besar pada aliansi kita, jadi dia tidak akan dengan mudah mengatakan ya. Benar. Selain itu, beberapa ras yang diintimidasi oleh ras puncak dan mereka yang sangat percaya diri juga mendukung pemimpin Pulau Sihua. Pemimpin Pulau Sihua duduk mendengarkan debat. Dia melirik ke 400-an master alam semesta yang duduk berdekatan satu sama lain dan berpikir, aliansi kebebasan sangat besar, tetapi banyak ras sebenarnya adalah musuh satu sama lain. Satu-satunya alasan mereka bersatu adalah karena mereka ditekan oleh kedua belah pihak. Sebenarnya, ada terlalu banyak ras dan divisi di aliansi. Beberapa balapan terlalu progresif dan percaya diri. Beberapa takut, dan mereka masih memandang balapan puncak seperti sebelumnya dan tidak ingin salah. Ada yang dewasa, ada yang licik. Sulit bagi mereka untuk mengikutiku. Saya perlu mendapatkan mereka di sisi saya kali ini, dan kita harus memaksa manusia untuk memberi kita warisan untuk menjadi master tertinggi alam semesta batas. Mereka membicarakannya selama setengah bulan, namun tidak ada yang bisa meyakinkan siapapun. Semua master alam semesta memiliki umur panjang, dan ini adalah waktu yang penting bagi mereka. Ada terlalu banyak ras di Freedom Alliance, dan beberapa telah menjadi musuh sejak lama. Bahkan pemimpin Pulau Sihua tidak bisa mengendalikan mereka.
Pemimpin Pulau Sihua jarang berbicara selama ini. Sebaliknya, dia mengamati. Banyak master alam semesta yang ambisius. Aliansi kebebasan adalah aliansi yang kuat, jadi banyak master alam semesta ingin mengendalikan kekuatan ini. Seperti aliansi wilayah utara, master aliansi tidak memiliki hak apapun. Sebaliknya, Star River Master, Black Lotus Master, dan Swan Land Star Master memiliki kekuatan eksekutif. Beberapa master alam semesta berambisi dan ingin meminggirkan pemimpin Pulau Sihua sehingga dia hanya menjadi pemimpin dalam nama. Pemimpin Pulau Sihua tidak akan membiarkan kekuatannya pergi begitu saja. Perdebatan tersebut menunjukkan betapa seriusnya perebutan kekuasaan di antara divisi dan ras di dalam aliansi kebebasan. Ada gunung independen di puncak gunung dewa angkasa bernama Gunung Leluhur. Di sana, ruang dan waktu diputar, dan ular listrik itu merangkak. Hong, panjang, panjang. Makhluk raksasa muncul di Gunung Leluhur. Manusia, betapa ambisiusnya mereka, kata leluhur Space Beast dengan suara marah. Bagaimana kita harus memutuskan, leluhur? Leluhur, kami akan memaksa manusia itu untuk memberi kami warisan. Kami harus menunjukkan kepada mereka kemampuan kami. Para master alam semesta berkumpul, dan mereka semua sangat marah. Mereka tidak menyangka manusia akan berani memberikan respon seperti itu. Teacher Origin lahir di antara manusia, jadi mereka bangga pada diri mereka sendiri, kata Space Beast leluhur perlahan. Dan sekarang, Luo Feng telah menerima warisan dari Sungai Duandong. Bagaimana mungkin mereka tidak berambisi? Apakah kamu benar-benar berpikir mereka akan memberikan warisan dengan kekuatan batas dengan mudah? Kupikir mereka akan memberi kita karena mereka berada dalam situasi putus asa. Namun mereka tetap menolak untuk memberi kami. Leluhur Space Beast sangat marah. Dia pikir dia tidak asing dengan Luo Feng, dan Luo Feng adalah salah satu senior teratas dalam ras manusia. Selain itu, dia pergi untuk berbicara dengan Luo Feng secara langsung. Dia mengira manusia pasti akan memberinya pengalaman tentang bagaimana menjadi master tertinggi alam semesta batas. Namun, manusia tetap menolak, dan mereka hanya bersedia memberi mereka pengalaman bagaimana menjadi penguasa tertinggi alam semesta. Apa yang harus kita lakukan, leluhur? Kita tidak bisa membiarkan manusia lolos seperti itu. Leluhur. Binatang luar angkasa semuanya meraung. Mereka secara alami haus darah dengan sangat bangga, dan mereka sangat kecewa karena manusia tidak menyetujui semua persyaratan yang mereka buat. Tidak perlu terburu-buru, kata Space Beast Ancestor. Ini belum waktunya untuk membuat pilihan. Aku tahu manusia. Bahkan jika mereka terpaksa mundur kembali ke alam semesta asal, mereka tidak akan memberikan warisan. Kita harus menunggu kesempatan kita. Ketika manusia akhirnya masuk putus asa, mereka akan panik, dan jika mereka masih menolak memberi kita warisan, kita akan bergabung dengan aliansi dan membuat keadaan menjadi lebih buruk bagi mereka. Oke. Manusia, raung binatang luar angkasa itu. Mereka mungkin telah berteman dengan beberapa penguasa alam semesta dari ras lain, tetapi jika itu menguntungkan seluruh ras, mereka pasti akan berdiri di sisi ras mereka. Luo Feng juga punya banyak teman, namun dia masih berdiri di samping manusia. Bertahan hidup dalam perang bisa jadi kejam. Umat manusia memberikan tanggapan kepada aliansi kebebasan, sekolah dewa leluhur, aliansi binatang luar angkasa, dan satu-satunya penguasa tertinggi alam semesta. Tidak ada kekuatan yang benar-benar puas. Wilayah manusia, wilayah rahasia utama. Luo Feng berdiri di atas Thousand Treasures River, dan Darkness Master ada di sampingnya. Beberapa dari mereka pasti sangat kecewa dengan tanggapan kita, kata Luo Feng. Namun, mereka menghadapi sebuah pilihan. Jika mereka memilih aliansi kekuatan bersatu, mereka mungkin tidak mendapatkan warisan bahkan jika mereka memenangkan perang. Jika mereka memilih kita, setidaknya mereka bisa mendapatkan bagian dari warisan. Tuan Kegelapan mengangguk. Itu benar, jadi tidak akan terlalu buruk. Setidaknya beberapa kekuatan akan memilih kita. Ya, Lu Feng mengangguk. Jika kita benar-benar kalah perang, bahkan jika kita melambat, kita akan makmur setelah beberapa waktu. Itu benar, pemimpin kota primal Chaos percaya diri. Pergi. Luo Feng melambaikan tangannya, dan menara 9 tingkat terbang keluar dari telapak tangannya di tengah sungai 1000 harta karun.
Lebih besar, lebih besar, lebih besar, perintah Luo Feng mengendalikan menara bintang. Hong, panjang, panjang. Menara bintang tumbuh lebih besar dan lebih besar, lebih tinggi dan lebih tinggi. 100 juta kilometer, 1 miliar kilometer, 10 miliar kilometer. Itu berhenti berkembang setelah hampir menabrak istana tempat tinggal Luo Feng. Mari kita mulai pengaturannya, kata Luo Feng. Ayo pergi, aku perlu melihatnya juga. Ini mungkin satu-satunya kesempatan, seperti yang kulihat. Guru kegelapan tersenyum. Luo Feng tersenyum. Ayo pergi. Mereka berjalan ke tepi bagian bawah menara bintang. Itu berbatasan dengan istana Luo Feng. Mereka terbang ke istana dan memasuki ruang rahasia yang sunyi. Di dalam, ada patung yang sangat indah di dinding yang tingginya sekitar 100.000 kilometer. Bagaimanapun, istana-istana ini adalah rumah para master alam semesta, jadi istana-istana itu sangat besar. Ruang tenang untuk pelatihan ini cukup besar, tidak pernah terdengar ada tembok setinggi 100.000 kilometer. Patung indah di atasnya sebenarnya adalah sebuah portal. Portal negara dewa sudah didirikan. Luo Feng menunjuk ke patung itu. Ini adalah pintu masuk ke negara Tuhanku. Ayo pergi. Luo Feng mengambil langkah dan menyentuh dinding. Setelah riak, Luo Feng masuk, dan Darkness Master juga masuk. Tubuh Mosa menjaga menara bintang, sehingga bisa dengan mudah mengendalikan menara bintang. Di negara dewa yang luas. Hong, panjang, panjang. Lautan terpencil berjatuhan, dan di atasnya ada layar cahaya. Dua makhluk berjalan keluar, Luo Feng dan Guru Kegelapan. Apakah ini negara dewamu? Master Kegelapan melihat sekeliling dan berseru, mengesankan. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Negara Tuhannya sudah mencapai batasnya. Itu akan menjadi miniatur alam semesta jika berkembang selangkah lebih maju. Tidak perlu baginya untuk menyembunyikan negara Tuhannya lagi. Tubuh samudra terpencil milikmu ini. Darkness Master melihat ke bawah ke samudra terpencil yang tak berujung, dan kekaguman melintas di matanya. Mengesankan, dengan tubuh dewa seperti itu, tidak akan pernah ada kekurangan kekuatan dewa. Itu hanya keberuntungan. Luo Feng tersenyum. Untuk satu hal, dia memindahkan jiwa binatang bertanduk emas ke dirinya sendiri, dan darah yang dia pilih adalah batas yang bisa ditanggung oleh binatang bertanduk emas. Itu tidak akan bisa membiarkannya jika melebihi batas. Juga, dia memiliki 9 volume manual, sehingga dia dapat secara bertahap meningkatkan gen lautan berdarahnya dari tingkat pangeran sampai ke tingkat master 9 keterpencilan. Master Kegelapan menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya keberuntungan. Luo Feng tersenyum. Aku akan mulai. Luo Feng melihat lautan jauh yang tak berujung, dan pikirannya mulai mengendalikannya. Tiba-tiba, remote ocean mulai berjatuhan. Air melonjak dan terbang menuju layar cahaya seperti naga. Hong, panjang, panjang. Lautan terpencil yang berjatuhan bergegas menuju ujung portal yang lain. Sementara itu, di wilayah rahasia utama, air dari lautan terpencil keluar dari patung di ruang pelatihan Luo Feng. Di tanah inti dari wilayah rahasia utama, istana Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos tersebar di seluruh area. Thousand Treasure River beriak, dan menara 9 lantai yang tingginya beberapa puluh miliar kilometer ditangguhkan tepat di tengah Thousand Treasure River. Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari dalam menara. Dia mengenakan pakaian hitam di sekujur tubuhnya dan menatap pemandangan di hadapannya. Lautan pasir salju? Mosa Luo Feng dengan cepat menguasai situasi. Pada suatu waktu, lautan pasir salju yang tak terbatas dengan cepat bergerak untuk menyelimuti daerah sekitarnya sekitar 10 miliar kilometer, jadi tentu saja, istana tempat tinggal Luo Feng, bersama dengan bagian dari dasar menara bintang, akan diselimuti. Hong! Perairan yang bergolak dari lautan jauh langsung melonjak keluar dari istana tempat Luo Feng tinggal seperti naga air, dengan kecepatan yang hampir secepat kecepatan cahaya. Di dasar menara bintang, sebuah pintu samping yang berdekatan dengan istana Luo Feng terbuka. Pintu samping ini tingginya sekitar 1 miliar kilometer, jadi semburan kolom air laut melonjak masuk dengan mudah. Mosa Luo Feng melayang-layang di tengah-tengah butiran pasir seputih salju yang sedingin es dengan alis yang sedikit berkerut. Kolom air memiliki diameter 100.000 kilometer. Bahkan jika itu mengisi hampir secepat cahaya kecepatan,
untuk memutar seluruh lautan jauh yang tak berujung, aku masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Memang, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Hingga saat ini, diameter kolom air hanya 100.000 km, sedangkan samudra terpencil yang tak berujung adalah samudra masif dengan diameter 80 miliar kilometer. Kolom air ini terus meletus dengan kecepatan cahaya, namun meskipun letusannya masih konsisten setelah 1 tahun, itu masih hanya sebagian kecil dari seluruh lautan jauh yang tak berujung. Ada banyak master alam semesta yang tubuh dewanya bahkan tidak setinggi 10.000 km, tetapi untuk kolom air laut-lautan terpencil Luofeng yang tak berujung ini, bahkan setelah 1 tahun transportasi, lautan terpencil tidak menunjukkan jejak pergerakan sama sekali. Ini menunjukkan betapa luasnya itu sebenarnya. Aku masih harus terus membangun jalur transportasi negara dewa, tubuh Mosa berkata pada dirinya sendiri. Hong. Tubuh Mosa ada di sini sementara tubuh asli bumi berada di negara dewa. Mereka berdua bekerja dengan satu pikiran untuk mulai membangun jalur transportasi stasioner negara dewa. Lorong transportasi negara dewa yang tidak bergerak adalah pemandangan yang sangat umum. Pejuang abadi biasa seperti Kaisar Kerajaan Gunung Naga Hitam juga bisa membangun lorong-lorong stasioner seperti itu. Atau mungkin, untuk kematian biasa, ini mungkin bukan harga yang murah. Tapi untuk Luofeng, bahkan jika dia membangun 10.000 atau bahkan 1 juta jalur transportasi stasioner seperti itu akan menjadi sesuatu yang sangat sederhana dan biasa baginya. Bangkit, perbaiki, Mosa Luofeng menunjuk ke salah satu lahan kosong di halaman istananya. Daerah itu memiliki perkiraan diameter 1 juta kilometer, dan seluruh lorong dengan cepat diperbaiki dan distabilkan. Jalur transportasi negara dewa bisa besar atau kecil. Semakin kecil, semakin mudah dibuat, semakin besar, semakin stabil, jadi semakin sulit untuk dibangun. Terutama ketika jalur transportasi negara dewa terus berkembang, harga yang harus dibayar akan melonjak. Luofeng mungkin memiliki kekayaan yang cukup besar, jadi itu tidak mempengaruhinya sama sekali, tapi dia juga tidak mau menyia-nyiakan kekayaannya terlalu banyak. Ketika dia membangun pintu masuk lorong transportasi negara dewa ini, diameter terbesar biasanya 1 juta kilometer, dan yang terkecil beberapa puluh ribu kilometer. Satu demi satu, lorong-lorong didirikan. Hong, 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 hong. Sejumlah kolom air di lautan terpencil entah itu sangat tebal atau sangat halus melonjak dan menyembur ke arah pintu samping itu seperti ribuan kuda yang berderap bersama dengan kecepatan tinggi yang hampir menyamai kecepatan cahaya. Lagi pula, pintu samping itu setinggi 100 miliar kilometer, sehingga bisa dengan mudah menampung dampak dari begitu banyak kolom air di lautan terpencil. Namun, karena jumlah lorong terus bertambah, menara bintang terpaksa diperluas lebih jauh, dan perluasan ini terjadi ke segala arah yang memungkinkan. Itu masih bisa diterima, ruang tanah inti sangat besar. Lagi pula, Tausan Treasure River tersebar di area seluas beberapa tahun cahaya, yang merupakan ukuran yang baik untuk seberapa luas dan lebar ruang itu. Menara bintang terus berkembang hingga setinggi ratusan miliar kilometer, lalu terus berkembang. Akhirnya, semua pintu samping dan jurang yang dalam di dasar menara bintang terbuka untuk menampung lebih banyak air laut yang mengalir dari lautan jauh. Bangun, bangun, bangun. Luofeng sedang membangun tanpa menahan diri. Terlalu lambat, terlalu lambat, terlalu lambat. Dia juga frustrasi atas seberapa besar samudra terpencil yang tak berujung itu. Namun, dia hanya bisa terus membangun lorong-lorong negara dewa dengan susah payah. Sebanyak 1 juta lorong memenuhi seluruh lingkungan istana Luofeng, dan total luas permukaannya mencapai diameter 100 miliar kilometer. Meski begitu, dalam 3 hari, samudra terpencil yang tak berujung sepenuhnya diangkut ke menara bintang dari negara dewa. Dalam 3 hari ini, banyak makhluk hebat dari berbagai ras, dan bahkan beberapa petarung abadi, penguasa sektor, dan penjaga ras manusia dipenuhi dengan keraguan. Mengapa samudra pasir salju yang tak berujung itu menyelimuti wilayah yang begitu besar? Namun, bahkan jika mereka ingin tahu, tidak mungkin mereka bisa mencari pemahaman. Di dalam menara bintang, di ruang individu yang luas, air dari samudra terpencil yang tak berujung mengalir keluar. Luofeng, Master Kegelapan, pemimpin kota Primal Chaos, dan Master Penggong ditempatkan di atas ruang ini. Saya menganggap diri saya benar-benar mengalami ini. Tuan Kegelapan menghela nafas.
3 hari ini, saya telah tinggal di sekitar dan benar-benar merasakan betapa masifnya lautan terpencil yang tak berujung ini. Dengan lorong dengan diameter selebar 10.000 km, bahkan jika Anda membutuhkan waktu 1 hingga 10 tahun untuk mengangkut, atau bahkan hingga 100 tahun, itu masih sangat jauh di belakang. Jika ini adalah pengangkutan tubuh dewa saya bahkan tidak perlu waktu untuk sekejap mata. Primal Chaos City Leader tertawa dan berkata, kalau tidak, bagaimana 9 lautan keterpencilan Master 9 keterpencilan dapat dianggap sebanding dengan harta sejati tertinggi? Karena ras lain benar-benar tidak berdaya melawan 9 lautan keterpencilannya, itulah mengapa itu cukup layak untuk dibandingkan untuk harta sejati tertinggi. Guru Peng Gong melihat ke bawah dengan sangat iri. Tubuh dewa yang sangat besar. Itu terlalu besar. Memindahkannya membosankan dan sulit, kata Luo Feng, mengejek dirinya sendiri. Kamu tahu, hanya memindahkannya ke sini dari negara dewaku telah menghabiskan begitu banyak kekuatanku. Aku telah membangun jalur transportasi seperti orang gila karena aku hanya dapat bergantung pada jalur transportasi ini untuk secara bertahap menyalurkan air laut dari lautan jauh yang tak berujung. Petik 2. Nyatanya, Luo Feng telah memeras otaknya untuk mencari solusi tentang cara mentransfer lautan jauh yang tak berujung. Karena samudra terjauh yang tak berujung hanya bisa bergerak secara keseluruhan, dan bergerak sangat lambat sehingga kecepatannya hampir seperti kura-kura. Pada awalnya, Luo Feng harus membawa menara bintang ke negara dewa. Kemudian menara bintang diperluas menjadi ukuran besar sehingga air laut dari lautan jauh yang tak berujung bisa menyembur ke menara bintang sekaligus. Ini akan memfasilitasi transfer dengan baik. Ini sebelumnya, ketika Luo Feng masih sangat lemah. Dia pernah harus bergantung pada menara bintang untuk mencapai transfer seperti itu. Namun, saat itulah Remote Ocean masih kecil, dan tingkat kekuatan dewanya lemah. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Setelah membawa seluruh samudra terpencil yang tak berujung, kecepatan Star Tower bergerak menjadi sangat lambat. Luo Feng merasa kewalahan karena kelelahan. Bahkan jika kecepatan pergerakannya lambat, memanfaatkan jalur transportasi negara dewa, seharusnya bisa bergerak cepat. Namun sebenarnya, ketika menara bintang nyaris tidak sampai ke pintu masuk jalur transportasi negara dewa, itu menyebabkan seluruh jalur transportasi negara dewa runtuh. Kekuatan penindas yang diberikan pada menara bintang setelah membawa lautan terpencil yang tak berujung benar-benar luar biasa. Jalur transportasi negara Tuhan terlalu lemah dan rapuh jika dibandingkan, tidak mungkin bisa menampung menara bintang yang membawa samudra terpencil yang tak berujung. Luo Feng juga tercengang. Mungkinkah dia tidak bisa memindahkan menara bintang yang membawa samudra terpencil yang tak berujung? Untungnya, Luo Feng ingat bahwa dia dapat membangun lebih banyak jalur transportasi negara dewa sehingga air laut dari air lautan jauh yang tak berujung dapat langsung mengalir. Air laut dari lautan jauh ini sangat cocok untuk mengalir. Secara alami, itu cepat dan efisien. Ini membuat Luo Feng menghela nafas lega. Untungnya, ini berupa air laut. Jika ini adalah pegunungan besar atau pohon dunia atau sejenisnya, dia akan memiliki kekhawatiran seperti apakah dia mampu membangun jalur transportasi negara dewa yang begitu besar. Tidak peduli apa, setelah dengan susah payah melewati berbagai kesulitan, dia akhirnya berhasil memindahkan samudra terpencil yang tak berujung dari wilayah rahasia utama ke menara bintang dengan menggunakan transportasi negara dewa. Kemudian Luo Feng menyimpan lautan pasir salju dan semuanya kembali damai dan tenang. Makhluk-makhluk besar dari berbagai ras lainnya dipenuhi dengan keraguan, tapi tetap saja, mereka tidak menyadari apa yang terjadi selama 3 hari terakhir. Setelah ini, umat manusia mulai menunggu lama dan lambat. Berbagai metode dilakukan. Mereka hanya menunggu balasan dari berbagai kelompok kekuatan. Sekolah Dewa Leluhur telah berjanji untuk bergabung dengan kaum manusia. Sekolah Dewa Leluhur telah meminta agar kami memberi mereka bagian dari bimbingan itu terlebih dahulu. Kemudian, setelah perang, kami akan memberikan bagian lainnya. Baiklah. Haha, dengan sekolah Dewa Leluhur bergabung dengan kaum manusia, itu akan setara dengan mendapatkan 3 lagi kekuatan tempur, tingkat 6 sebagai tingkat atas. Dan sekolah Dewa Leluhur memiliki 2 harta sejati tertinggi. Saat mereka mendengar berita ini, lautan manusia menjadi tempat kegembiraan. Sebaliknya, kubu pasukan bersatu sangat marah ketika mengetahui berita itu. Ketidaksepakatan internal dalam aliansi kebebasan berlanjut.
Ketika mereka mendengar bahwa sekolah dewa leluhur telah memilih untuk bergabung dengan kaum manusia, ketidaksepakatan dalam aliansi ini semakin memanas. Update tiba berturut-turut. Pencipta alam semesta hitam telah memutuskan untuk bergabung dengan kaum kekuatan bersatu. Master Aliansi Wilayah Utara telah memutuskan untuk bergabung dengan kaum kekuatan bersatu. Zhou bergabung dengan kaum pasukan bersatu. Virtual Real Devil God bergabung dengan kaum kekuatan gabungan. Manusia mungkin merasakan serangan tekanan, tetapi mereka terus mempersiapkan diri. Karena manusia tidak memiliki niat untuk memberikan informasi tentang kultivasi untuk mencapai batas tertinggi dari master tertinggi alam semesta, adalah fakta bahwa para master tertinggi yang bepergian sendirian ini tidak akan membantu manusia. Di sisi lain, kaum pasukan bersatu bersukacita. Pada saat itu, pembagian kekuasaan antara kedua belah pihak secara bertahap terungkap. Selain tamu gunung duduk, leluhur binatang iblis, dan beberapa makhluk hebat lainnya yang belum berdiri, mayoritas kelompok kekuatan telah mengumumkan keputusan mereka. Sekarang, hanya Space Beast Alliance dan Freedom Alliance yang belum membuat pilihan terakhir mereka. Aliansi Binatang Luar Angkasa telah mengirim utusannya ke sini lagi. Yang cukup fasih, dia bahkan mengatakan bahwa memberi mereka informasi tentang budidaya untuk mencapai batas tertinggi dari master tertinggi alam semesta tidak akan memengaruhi situasi keseluruhan di mana alam semesta primal berada. Melalui percakapan, sangat jelas bahwa ada sedikit ancaman, dan tampaknya, Space Beast Alliance ini juga sedang mempertimbangkan apakah harus bergabung dengan kaum pasukan bersatu atau tidak. Tidak perlu repot tentang dia. Sekarang, keputusan Freedom Alliance adalah perhatian terbesar kami. Saat ini, di seluruh alam semesta primal, berbagai kelompok ras semuanya memandang ke arah aliansi kebebasan. Itu adalah sumber kekuatan yang paling penting, terutama dengan peningkatan kemampuan kaum pasukan bersatu, yang telah melampaui kekuatan kaum manusia dengan pesat. Tapi saat aliansi kebebasan memutuskan untuk membantu manusia, maka apapun yang terjadi, kaum pasukan bersatu ditakdirkan untuk gagal. Bertarung, ketidaksepakatan internal dalam aliansi kebebasan sangat parah. Mayoritas ingin bergabung dengan kaum manusia. Setidaknya mereka dapat memperoleh bimbingan dari pengalaman kultivasi peradaban kuno tentang bagaimana mereka dapat berkultivasi untuk mencapai tingkat master tertinggi alam semesta. Bagian lain dari aliansi kebebasan termasuk pemimpin Pulau Sihua ingin menekan manusia agar menyetujui tuntutan mereka. Kalau tidak, mereka akan bergabung dengan kaum pasukan bersatu sebagai cara untuk mengancam manusia. Perbedaan antara kedua belah pihak, terutama ketika situasi di seluruh alam semesta mula-mula akhirnya bergantung pada keputusan mereka, menjadi semakin serius. Partai yang lebih agresif yang dipimpin oleh pemimpin Pulau Sihua dan partai yang lebih stabil yang terdiri dari berbagai kelompok lain terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit satu sama lain. Itu adalah bulan ketiga sejak lautan jauh yang tak berujung memasuki menara bintang. Kehidupan di bumi damai seperti sebelumnya. Perang antara dua kubu utama di alam semesta primal tidak menimbulkan sedikit pun gangguan pada populasi yang hidup di planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Penduduk ini terdiri dari orang-orang biasa. Berjalan di sepanjang trotoar yang lebar dan luas, adalah hal biasa untuk melihat para prajurit berjalan keluar dari dojo dengan seragam pelatihan mereka, dan akan ada banyak pebisnis alam semesta yang berjalan di jalanan sambil mendiskusikan masalah bisnis. Keluarga Luo. Sosok berjubah ungu berdiri di depan pintu sebuah rumah tua. Rumah tua ini adalah rumah keluarga Luo. Bahkan di bumi, itu memiliki makna yang unik. Di depan pintu, ada penjaga untuk menghentikan penyusup atau masyarakat umum yang mencoba memuaskan rasa ingin tahu mereka. Tapi di mana sosok berjubah ungu itu berdiri, sepertinya orang-orang yang berjalan melewatinya, atau bahkan para penjaga di pintu tidak bisa melihatnya sama sekali. Mama, apakah ini rumah Luo Feng? Iya, ini adalah rumah Luo Feng. Apakah kamu tidak membuat keributan tentang datang ke bumi untuk melihat pemimpin paling mulia dari kami penduduk bumi? Mama telah memenuhi janjiku dan membawamu ke sini. Saat kita kembali ke Jade Birch Star, kamu harus berlatih keras di dojo. Ya, Mama, ku dengar Luo Feng lahir di era kota pangkalan yang jauh di bumi kita, dan pada saat itu, ada banyak kota yang hancur atau terlantar. Aku ingin melihat semuanya. Jangan khawatir, kali ini, kita punya banyak waktu di bumi. Kita bisa pergi ke banyak atraksi.
Sepasang ibu dan anak, yang keduanya memiliki rambut hitam dan mata hitam dengan kulit kuning, sedang berjalan di sepanjang trotoar yang jauh dari rumah keluarga Luo. Setelah diskusi singkat, mereka pergi tak lama setelah itu. Setiap hari, akan ada banyak orang yang datang ke tempat ini bahkan di era Best City. Sejak saat Luo Feng dan kawan-kawan tidak ragu mempertaruhkan hidup mereka untuk melawan binatang buas yang menelan itu, statusnya telah melonjak ke tingkat pahlawan mutlak. Setelah itu, ketika klan keluarga Nuolan San turun ke bumi, Luo Feng sekali lagi keluar untuk menangkal serangan mereka. Status Luo Feng semakin tinggi, dan publisitas di bumi secara alami akan memuji dia ke tingkat yang lebih tinggi. Ada juga penduduk bumi yang berkeliaran di alam semesta yang mendapat banyak manfaat dari bantuan Luo Feng. Ini membuat mereka semakin berterima kasih kepada Luo Feng. Oleh karena itu, selama puluhan ribu tahun terakhir, generasi penduduk bumi telah mewariskan perbuatan heroik Luo Feng, dan begitulah cara Luo Feng menjadi pemimpin terbesar dan roh saleh di mata. Dari semua penduduk bumi memasuki era alam semesta. Sebuah suara bergema, pemimpin Pulau Sihua. Sosok berjubah ungu itu berbalik untuk melihat. Di trotoar ramai yang penuh sesak dengan orang, ada seorang pemuda berambut hitam berjubah putih perak mendekat dari kejauhan. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihatnya sama sekali. Seolah-olah mereka berada di dimensi yang berbeda sama sekali. Di trotoar, ada banyak penduduk bumi yang secara khusus datang dari planet lain yang jauh untuk belajar tentang bagaimana Luo Feng tumbuh melalui jejak yang ditemukan di seluruh tanah airnya. Namun tidak ada yang menyadari bahwa Luo Feng sedang berjalan di samping mereka. Luo Feng, sosok berjubah ungu itu menyapa dengan senyuman. Saya tidak berharap pemimpin Pulau Sihua memilih untuk bertemu di sini. Luo Feng berjalan ke depan mansion, lalu mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Saya ingin datang dan melihat makhluk hebat yang luar biasa dari generasi muda berbakat yang bangkit dari umat manusia dengan kecepatan yang luar biasa. Pemimpin Pulau Sihua berkata dengan nada lembut. Tepatnya bagaimana dia bisa bangkit? Dan lingkungan seperti apa yang bisa menumbuhkan bakat ini? Luo Feng tersenyum. Dia memandang guru Pulau Sihua ini, yang sangat tampan sehingga dia bisa menjadi lambang kesempurnaan tetapi tampaknya lebih dari jenis kelamin yang netral. Namun, pemimpin Pulau Sihua ini adalah bentuk kehidupan yang unik, jadi mungkin juga dia tidak memiliki jenis kelamin sama sekali. Dari semua kalian manusia, yang paling aku hormati adalah guru asal, kata guru Sihua lembut sambil menghela nafas. Terutama alam semesta virtual yang dibuat oleh guru asal. Alam semesta virtual ini langsung membuat budaya Anda 1000 sejuta kali lebih indah. Bahkan untuk budaya jauh yang tersebar di seluruh alam semesta, bertabrakan satu sama lain di alam semesta virtual dapat menciptakan percikan api baru. Beragam imajinasi bisa menjadi nyata di dalam alam semesta virtual. Bahkan saya sendiri sering mengalami budaya manusia Anda di dalam alam semesta virtual. Lu Feng mengangguk. Dengan atau tanpa alam semesta virtual, itu memang dunia yang berbeda. Ketika saya berada di alam semesta virtual, saya telah melihat beberapa putaran perang bakat kalian manusia. Hanya pada tahun tertentu dari perang bakat yang Anda ikuti, saya mengembara dalam petualangan di samudera semesta dan bisa tidak berani terganggu. Oleh karena itu, saya benar-benar lupa menontonnya. Pemimpin Pulau Sihua menggelengkan kepalanya sambil meratap. Jika saya telah menontonnya, saya akan tergoda untuk membawa Anda di bawah sayap saya, menerima Anda sebagai murid saya. Betapa indahnya itu, warisan Sungai Duandong ini. Betapa mudahnya bagi saya untuk meletakkan tangan saya di dia. Bahkan jika pemimpin Pulau Sihua telah menonton babak khusus War of Talents sebelumnya, kamu tidak akan menginginkan aku sebagai muridmu, kata Luo Feng. Saat itu, saya bukan yang paling menonjol. Benar. Master Pulau Sihua menggelengkan kepalanya dan meratap lagi. Tidak ada yang berani menyatakan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan jika saya telah melihat penampilan Anda hari itu, saya tidak akan menebak nasib Anda. Saya tidak akan pernah berharap seorang pemuda dari ras pribumi bisa bangkit untuk menjadi sederajat denganku ketika dia dewasa. Luo Feng sedikit mengernyit dan berkata, tujuan pemimpin Pulau Sihua datang ke sini bukan hanya untuk mengobrol denganku, kan? Ekspresi pemimpin Pulau Sihua langsung berubah. Luo Feng, pemimpin Pulau Sihua menatap Luo Feng. Tujuan saya di sini sederhana.
Sekarang, semua kelompok kekuatan utama di seluruh alam semesta primal memperhatikan pilihan terakhir dari aliansi kebebasan saya. Dengan kata lain, pihak manapun yang aliansi kebebasan saya pilih untuk bergabung, pihak itu akan menjadi ditetapkan sebagai pemenang. Luo Feng sedikit mengangguk. Dan sekarang, ada perbedaan pendapat di dalam aliansi kebebasanku, kata pemimpin Pulau Sihua. Satu bagian ingin bergabung dengan kaum manusia Anda. Bagian lain menginginkan lebih. Saya milik bagian terakhir. Tujuan saya datang ke sini adalah bahwa saya hanya memiliki satu tujuan, bahwa Anda manusia akan memberi saya pengalaman kultivasi dari orang kuno itu. Peradaban tentang bagaimana saya bisa mengolah batas akhir dari master tertinggi alam semesta. Pemimpin Pulau Sihua memandang Luo Feng. Luo Feng langsung mencibir. Jangan buru-buru menolakku, kata guru Sihua. Saya datang ke sini mewakili diri saya sendiri. Dengan kata lain, pengalaman kultivasi untuk dapat berkultivasi hingga batas akhir yang Anda berikan kepada saya sepenuhnya milik saya. Jika Anda memberi saya warisan ini, saya tidak akan memberikannya kepada makhluk lain manapun. Aliansi kebebasan. Dan saya akan memimpin dan membujuk semua orang yang berada di bawah pengaruh saya di aliansi kebebasan untuk bergabung dengan perkemahan manusia Anda. Mata Luo Feng berbinar. Maksudmu? Ya, itulah tepatnya yang saya maksud. Kalian manusia hanya perlu memenuhi syarat yang tidak penting yang diminta oleh aliansi kebebasan. Adapun pengalaman kultivasi untuk mencapai batas tertinggi, kalian hanya perlu memberikannya kepada saya. Saya akan membantu kalian manusia sekarang. Aliansi kebebasan terpecah menjadi dua secara internal dan saya memiliki banyak pengaruh atas salah satu dari dua kelompok ini. Jika saya membantu Anda, kebuntuan akan segera berakhir, dan aliansi kebebasan akan bergabung dengan kaum manusia Anda. Selain itu, saya tidak bodoh. Setelah saya mendapatkan apa yang saya kejar, saya tidak akan sebodoh itu membaginya dengan makhluk besar lainnya. Bukankah itu sama dengan melatih musuh saya? Pemimpin Pulau Sihua memandang Luo Feng. Apa pendapatmu tentang lamaranku? Luo Feng tergoda. Jika pengalaman peradaban kuno tentang cara berkultivasi untuk mencapai batas akhir dari master tertinggi alam semesta hanya diberikan kepada pemimpin Pulau Sihua, manusia tidak perlu khawatir tentang dia menyebarkannya ke orang luar. Kecuali pemimpin Pulau Sihua memang bodoh. Dengan hanya memberikannya, saya bisa mendapatkan lebih dari 400 master alam semesta untuk bergabung dengan kaum manusia saya? Luo Feng diam-diam mengangguk. Sebelumnya, rencananya mungkin mengesankan, tetapi masih ada risiko yang menyertainya. Jika aliansi kebebasan bergabung dengan kaum manusianya, mereka akan benar-benar terbebas dari segala kemungkinan risiko. Beri aku waktu sebentar, kata Luo Feng. Pada saat itu, di alam semesta virtual, Luo Feng, pemimpin kota Primal Chaos, Master Peng Gong, dan Master Kegelapan bertemu di puncak Pulau Guntur. Inilah yang dia minta untuk memberinya pengalaman peradaban kuno tentang bagaimana berkultivasi untuk mencapai batas tertinggi dari Master tertinggi alam semesta, kata Luo Feng. Maka dia akan membantu kita. Guru, Darkness, Peng Gong, bagaimana pendapat kalian semua tentang tuntutannya? Hanya memberikannya padanya saja. Darkness bergumam pada dirinya sendiri sambil termenung. Peng Gong juga sedikit mengangguk. Sekarang ada dua suara dalam aliansi kebebasan. Satu bersedia bergabung dengan kami, yang lain enggan melakukannya dan menuntut agar kami memberi mereka lebih banyak. Pemimpin Pulau Sihua adalah pemimpin kelompok dengan suara kedua. Jika dia membantu kami, memang mungkin untuk mencapai suara bersatu dalam aliansi kebebasan secepat mungkin. Hanya memberikannya saja mungkin, kata pemimpin kota Primal Chaos perlahan. Satu master tertinggi alam semesta tidak memengaruhi gambaran besarnya. Benar. Dan ketika kita memberinya informasi tentang warisan, kita bisa sesingkat mungkin. Master Kegelapan mencibir. Dia bahkan tidak tahu seperti apa warisan yang kita miliki. Kita bisa memberinya informasi yang disederhanakan, lalu katakan padanya bahwa itulah yang kita dapatkan. Apa yang bisa dia lakukan? Luo Feng juga mengangguk. 4 makhluk besar peringkat tertinggi dari umat manusia semua merasa bahwa memberikan informasi kepada pemimpin Pulau Sihua saja, sebagai ganti lebih dari 400 master alam semesta yang bergabung dengan kaum manusia, adalah kesepakatan yang layak. Dan kita harus memberinya sebagian sebelum perang dan sebagian lagi setelah perang. Luo Feng tersenyum. Bagian sebelum perang akan membuatnya menginginkan lebih.
Setelah perang, ketika kita memberinya bagian yang lain, dia mungkin merasa terlalu singkat, tapi perang akan berakhir. Jadi bagaimana jika dia menyesal? Benar. Kita bisa mengabulkan permintaannya. Para petinggi manusia semua mengangguk setuju. Pemimpin kota Primal Chaos bahkan pernah menghubungi Teacher Origin untuk berkonsultasi dengannya tentang masalah ini. Guru asal juga setuju. Pertama, mereka hanya perlu memberikan informasi kepada pemimpin Pulau Sihua. Kedua, bahkan jika dia berhasil mendapatkan informasi yang disederhanakan tentang warisan itu, masih akan sangat sulit bagi pemimpin Pulau Sihua untuk mencapai terobosan dan berkultivasi untuk mencapai batas akhir. Bumi. Secara internal, umat manusia telah menyelesaikan diskusi ini. Luo Feng menatap pemimpin Pulau Sihua. Dan semua setuju. Pemimpin Pulau Sihua menghela nafas lega dan mengungkapkan senyuman. Sebelum perang, kami manusia akan memberimu sepertiga informasi, kata Luo Feng. Jika aliansi kebebasan bergabung dengan kubu manusia dalam perang ini, maka setelah perang berakhir, kami akan memberimu 2/3 informasi lainnya. Kesepakatan. Pemimpin Pulau Sihua mengangguk. Kapan Anda akan memberi saya informasi? Secepatnya, Luo Feng menjawab. Umat manusia telah mengadakan diskusi internal. Luo Feng menatap pemimpin Pulau Sihua. Dan kami telah setuju untuk menyetujui permintaan Anda. Setelah manusia Anda memberi saya sebagian dari informasi, saya akan bertindak cepat dan mendesak aliansi kebebasan untuk bergabung dengan Anda, kata pemimpin Pulau Sihua tanpa basa-basi. Perkemahan manusia, memang, menyiapkan satu set informasi tentang warisan pada hari yang sama dan menyerahkannya kepada pemimpin Pulau Sihua, yang sangat senang dan gembira melihatnya. Informasi parsial ini saja sudah mampu membangkitkan keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak, dan dia sudah sangat ingin mendapatkan 2/3 sisanya. Satu-satunya hal adalah, dia harus menunggu sampai setelah perang. Manusia semua menunggu dengan cemas. Pemimpin Pulau Sihua tidak akan mengingkari kata-katanya setelah menerima informasi dan tidak membantu kita seperti yang dijanjikan, bukan? Jangan khawatir. Pemimpin Pulau Sihua berusaha keras untuk menciptakan aliansi kebebasan itu, dan bahkan menjadi master aliansi. Untuk apa? Semua itu hanya untuk warisan, bukan? Itu tidak akan berguna baginya sama sekali. Jika ada master alam semesta dari aliansi kebebasan juga mendapatkan bagian darinya. Mendapatkan semuanya untuk dirinya sendiri sudah cukup. Dia akan menangani ini dengan tepat. Luo Feng, Master Kegelapan, pemimpin kota Primal Chaos, dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas. Mereka semua khawatir akan terjadi kecelakaan di tengah jalan. Lagi pula, aliansi kebebasan penuh dengan makhluk hebat. Bahkan jika pemimpin Pulau Sihua membantu, dia juga tidak dapat memberikan jaminan 100% bahwa dia akan berhasil dalam persuasinya. Setengah bulan setelah diberikan sepertiga informasi tentang pengalaman kultivasi dari warisan, pemimpin Pulau Sihua akhirnya mengirimkan sebuah berita. Secara internal, aliansi kebebasan telah mencapai konsensus. Aliansi telah memutuskan untuk bergabung dengan kubu manusia,